Pemirsa, buntut perseteruan Marisha Icha dan Fuji Utami via media sosial membuat Airin Barnari, kakak Marisha Icha, geram hingga mencuat desakan agar keluarga Haji Faisal mengembalikan rumah hasil donasi untuk Gala Sky dikembalikan kepada Marisha Icha. Setelah Haji Faisal, giliran Oma Gala Dewi Zuriati menanggapinya. Minta rumah sumbangan lagi sih gimana? Oh, saya nggak ngurusin masalah itu. Itu bukan ranah kita berbicara ya. Masalah itu nggak usah diperbanyak-banyak. Itu mau aman ya, oma juga maksudnya damai gitu oma. Damai dong, damai. Oma yang Jangan kabarnya juga udah anak kita deh. Sementara Fuji yang ditemui sepulang liburan mewah di Eropa tetap bungkam, bahkan memilih menghindari media. Sempat rame juga nih, gimana nih Fuji? Rame apa? Yang sama Kak Ica. Waduh, tanya ke orangnya langsung aja kak, kan aku diem aja. Nah, di mata kalian kan aku salah nih. Jadi anakku itu buat acara ulang tahun. Fuji ulang tahun. Fuji ulang tahun sama anak itu sama-sama tanggal 3. Terus Fuji membuat ulang tahun itu H-2. Kirim undangan. Kalau aku kirim undangan itu udah sekitar 1 atau 2 minggu, aku lupa. Tanggal H-2 Fuji ngundang. Terus siangnya juga aku juga posisinya juga nggak enak badan. Orang-orang teman-teman rumah juga tahu, dan juga sempet juga kan di post juga tuh kebetulan sama si Jihan. Terus aku datang acara ulang tahunnya Fuji malamnya, mendadak juga kan karena dia buat acara. Aku ke Pacific Place dulu, aku cari kado, aku datang ke ulang tahunnya. Aku juga malamnya itu aku bilang sama Fuji, "Uti, besok oleh ulang tahun, datang ya." Gitu. Terus dia nggak menjawab apa-apa sih. Karena dia menganggap aku katanya kan kakaknya. Pak Faisal selalu bilang udah dianggap seperti keluarga. Ya jadi kan saya kan berharap orang-orang yang saya mengharapkan datanglah hadir di acara saya. Sebenarnya kalau misalkan ngechat aja bilang, "Maaf ya kak nggak bisa hadir karena kayak gini. Itu pun aku jadi merasa dianggap gitu. Aku jadi merasa ya dianggap di dalam hidupnya dia gitu. Nah akhirnya tidak hadir. Netizen kan pada tanya ke saya, "Kok Fuji Vio nggak datang? Kok Fuji Vio nggak datang? Kok Fuji Vio nggak datang?" Ya gitu deh. Jadi itu udah keluar kata-kata seperti itu. Besokannya acara Ashanti pada datang. Jadi kayak saya merasa apa ya? Nggak dianggap aja. Sebelumnya, Airin Barnawi ikut geram dengan sikap keluarga Haji Faisal yang dianggapnya kurang baik terhadap adiknya Marisha Icha, terutama Fuji Utami. Itu sebabnya Airin menyebut Fuji sebagai orang yang lapar harta. Airin Barnawi juga menyebut Fadli Faisal sebagai sosok yang senang mengemis bantuan dari adiknya. Kok tiba-tiba kayak gini? Gak mungkin saya serta-merta marah sama orang, gak mungkin. Pasti ya begitulah. Mau kasih tahu ya bahwa Jihan itu kan ini karyawannya Marisha Icha nih, karyawan Marisha Icha. Jihan itu bukan karyawan saya. Itu gue nggak marah-marah, gue chatnya kayak "Assalamualaikum." Kan akhirnya dia memposting tuh, "Assalamualaikum Uti, maaf ya kalau ada salah gini gitu. Sampai aku juga tanya, kenapa dia bisa marah-marah kayak begitu gitu. "Kak, aku juga nggak tahu kak, bla 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 bla." Terus akhirnya sempet posting klarifikasi lah. Akhirnya Ai chat, kakak bisa nggak nyuruh Abdul diem? Akhirnya aku bilang sama Abdul, "Dulu bisa diem nggak? Jangan lagi dibales." "Iya kak, aku dihina-hina, aku salahnya apa ya?" Bener juga sih. Lah kan kayak Abdul itu cuma curhat sama orang. Ya wajar lah kayak kita saling curhat gitu. Terus ternyata chatnya itu dikeluarin kan di luar ekspektasi dia. Aku marahin dia juga kayak, iya juga sih. Gue marahin dia gimana? Gitu. Aku juga kayak, udah lo diem, bisa stop nggak? Gue aja udah nggak mau ngomong apa-apa gitu. Makanya kan kemarin aku nggak mau ngomong apa-apa. Tapi hari ini ada kabar terbaru lagi sehingga kayak, nih kalau gue nggak ngomong, gue lagi nih yang kena nih. Gitu. Jadi
Jadi ya udah, Abdul pun kayak Kak Ica kan juga ngobrol, suka curhat, kakak suka kirim chat aku misalkan ke siapa, sebel deh, begini deh gitu. Emang nggak boleh? Boleh dong, pasti kan kalian juga sering curhat satu sama lain sama orang yang ya kita anggap kita percaya gitu. Sementara itu Haji Faisal yang ditemui sebelumnya memilih untuk tidak meributkan masalah ini sebab ia menganggap Marisha Icha dan Fuji sama-sama anaknya. Haji Faisal menyayangkan keduanya berseteru di media sosial sehingga menjadi konsumsi publik. Namun demikian, ia tetap menganggap jika perseteruan ini dianggap sebagai urusan keluarga. Saya sih nggak melihat konflik ya. Saya nggak melihat konflik. Saya hanya melihat mungkin ada miskomunikasi lah ya, miskomunikasi atau apalah ya. Karena saya sudah menganggap si Chane dulu kan sebagai anak ya. Mungkin dalam perjalanan sekarang ada salah komunikasi. Ya, saya berharap itu tidak menjadi konflik besar. Ya, itu akan harapan saya. Ternyata dia mengupload itu. Lah logika aja, kalau memang itu adalah orang suruhan saya, ya masa pagi-pagi yang jelas-jelas sudah sama editor saya, malamnya sama saya, habis acara saya. Memang sih pasti orang berpikir kalau penggiringan itu pas gitu. Tapi secara logika pikir dong, nggak mungkin dong gitu. Nggak mungkin gue nyuruh lo upload di saat paginya lo sama editor gue, malamnya lo sama gue. Seperti itu, ya boleh dong. Masa aku bilang nggak boleh, ngapain lo pansos gitu kan, nggak mungkin dong. Karena kan terus besokannya dia mengupload. Ya kalau memang itu adalah kerjaan saya, ngapain gue nyuruh dia masuk dalam video ini gitu. Terus aku kasih bukti chat juga. Oh ya, Jihan itu adalah orang yang selalu membela keluarga Pak Haji Faisal awalnya. Mungkin kalau nanti teman-teman cari videonya dia sama Tiara Marlin, dulu waktu Tiara Marlin sedang menyerang keluarga Pak Haji Faisal, itu dia orang-orang yang satu-satunya bisa ngejawabin Tiara Marlin. Tiara Marlin benar-benar diskakmat sama dia, nggak bisa jawab apapun. Nggak ada. Belum ada omongan begitu ya? Itu kita nggak tahu ya, kita nggak mau masalah ini diperpanjang gitu kan. Masalahnya jadi kecil jadi besar-besar, kita nggak mau. Kita maunya hidup damai. Satu tahun berlalu, kasus Baim Wong yang membuat konten video prank laporan palsu KDRT ke polisi yang dilakukan Paula Verhoeven istrinya masih berproses. Menurut Prabowo Febrianto, kuasa hukum pelapor menjelaskan jika pelaporannya ke Polres Metro Jakarta Selatan akan masuk tahap gelar perkara. Ya, jadi kita kemarin sudah melakukan surat ke pengawasan penyidikan dan laporan ke Kadif Propam Mabes Polri. Jadi setelah surat itu kita layangkan, yang respon positif dari Propam langsung memanggil penyidik dan Kasat Reskrim di Polres Jakarta Selatan. Dan kemarin tanggal 13 November kita langsung dapat SP2HP untuk pemberitahuan jadwal gelar perkara terhadap kasus Baim Wong. Karena gini, kita kemarin juga meminta kepastian hukum, Mas. Kenapa? Kan sudah 1 tahun berlalu, gitu kan? Unsur pidana yang ada, perdamaian tidak ada. Jadi kita pikir ya kenapa ditahan-tahan gitu kan? Harusnya kan segera dirilis. Sedangkan dari penyidik kemarin, Humas juga bilang kemarin bahwa akan dirilis kepastian hukum. Sebagai pengacara, Prabowo agak heran dengan lamanya proses hukum atas pelaporannya. Namun demikian, adanya surat pemberitahuan yang sudah diterima menjadi pertanda jika polisi bekerja dengan hati-hati. Sebab itulah Prabowo mengaku akan berupaya mengawalnya hingga tuntas. Selama memperkarakan, Prabowo mengaku belum pernah bertemu atau ada niat baik dari Baim untuk menemui dirinya. Sekalipun ayah 2 anak itu sempat meminta maaf secara terbuka melalui media,
telah membuat video prank terkait KDRT di kantor polisi. Ya, kalau menurut kita atau waktu kita ketemu mediasi, bukan mediasi sih, lebih tepatnya kita diundang ke sana, ke kantor yang tadi. Menurut saya mereka ini pengen ini berjalan di kepolisian, ya, dimediasikan ke kepolisian, ya, atau enggak mungkin mau fight secara hukum juga. Ya, saya kurang tahu mas, ya. Cuman intinya yang jelas yang saya lihat bahwa mereka percaya diri bahwa tidak ada unsur pidana, ya. Tetapi kalau kita melihat unsur pidana atau tidaknya, tidak mungkin perkara ini masih lagi kalau tidak ada unsur pidana itu habis. Nah, harapan abang dari gelar perkara itu apa nih bang? Harapannya bang? Harapan saya sebenarnya dari gelar perkara ini adalah penyidik ataupun khususnya di sini Polres Metro Jakarta Selatan, ya, harus tegas untuk memastikan bahwa kepastian hukum ini, ya, penetapan tersangka tidaknya, ya, itu harus transparan, gitu kan? Karena yang saya sayang ini adalah laporan kita ini kan sebenarnya di Polda Metro dulu, ya, kan? Terus dilimpahkan karena memang banyak laporan yang di Polres Metro Jakarta Selatan. Seandainya ini di Polda Metro, yang mungkin menurut saya udah penetapan malah bisa dari tersangka. Prabowo menjelaskan jika Baim Wong mangkir pada gelar perkara yang sudah dijadwalkan, suami Paula Verhoeven itu kabarnya akan dijemput paksa oleh kepolisian sebab turunnya surat SP2HP hingga akan dilayangkan gelar perkara lantaran laporan yang diajukan memenuhi unsur tindak pidana. Lantas apa langkah hukum yang akan dilakukan oleh pihak Baim Wong menghadapi kasus ini?